7 Rekam jejak Aris Merdeka Sirait perjuangkan hak anak di Sukabumi. Aris Merdeka Sirait merupakan seorang aktivis. Dia merupakan sosok yang aktif membela hak anak-anak. Aris adalah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, menggantikan Seto Mulyadi pada tahun 2010. Sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, dia terlebih dahulu menjabat Sekretaris Jenderal selama 12 tahun atau 3 periode sejak tahun 1998. Lahir pada 11 Juni 1960, Aris Merdeka Sirait meninggal dunia pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Kabar duka itu disampaikan oleh akun Instagram Komnas Anak dan Aris Merdeka Official. Telah berpulang Ketua Umum Komnas Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait. Pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Untuk rumah duka RSPAD Gatot Subroto, rencana dikuburkan di pemakaman keluarga di Porsea, Toba, Sumatera Utara. Mari anak Indonesia untuk kita doakan bersama. Dan mohon dimaafkan segala kesalahan beliau, tulisnya. Aris dikenal sebagai aktivis yang selalu memperjuangkan hak dan perlindungan bagi anak-anak di berbagai penjuru daerah, termasuk di Sukabumi. SukabumiUpdate.com merangkum rekam jejak Aris Merdeka Sirait dalam dedikasinya untuk melindungi anak-anak di Sukabumi. 1. Beri terapi untuk korban kasus Emon. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon alias Andri Sobari pada tahun 2014 begitu menggemparkan. Pasalnya, banyak anak-anak yang menjadi korban pelampiasan nafsu bejat Emon. Dilansir dari Tribun News, Komnas Perlindungan Anak menyiapkan 27 psikolog untuk korban Emon. Psikolog tersebut memberikan terapi berupa healing kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Aris menjelaskan bahwa dari 27 psikolog itu 7 diantaranya merupakan psikolog ternama. Psikolog itu biasa bekerja sama dengan pihaknya dalam memberikan terapi psikologis kepada anak korban kekerasan seksual. 2. Dorong keadilan untuk kasus kematian siswa SD di Sukabumi. Aris Merdeka Sirait menilai kematian siswa kelas 2 SDN Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggalkan tanda tanya dan misteri. Anak berusia 11 tahun itu meninggal dunia diduga karena dipukul teman sekelasnya Selasa pagi, 5 Agustus 2017. Namun saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi secara terburu-buru menyimpulkan tidak ditemukan tanda-tanda pemukulan akibat benda tumpul di tubuh korban. Aris menyayangkan kesimpulan sepihak Kadisdik terkait kematian anak itu yang menyebutkan akibat riwayat kesehatan korban dan tidak ditemukan luka di tubuh korban. Menurut dia, pernyataan tersebut telah mendahului proses penyidikan. Demi mengusut kasus tersebut, Komnas Perlindungan Anak segera menurunkan tim Quick Investigator Komnas Anak Jawa Barat ke Sukabumi untuk menemui keluarga korban. 3. Aris menyebut kejahatan luar biasa keluarga inses di Lembur Situ Sukabumi. Aris Merdeka Sirait menegaskan, kasus inses ibu dan 2 anaknya di Lembur Situ disertai pembunuhan anak angkat adalah kejahatan luar biasa. Ini adalah kasus pertama yang ditemui Komnas Perlindungan Anak, selama mengadvokasi dan mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Ini tidak sederhana, ini kejahatan luar biasa. Hasil in-depth wawancara kami dengan ketiga pelaku secara langsung di Polresta Sukabumi, inses dan pembunuhan diinisiasi oleh ibunya. Akibat perilaku seks sang ibu ini, kedua anaknya juga mengalami kecanduan seks usia dini, jelas Aris kepada wartawan di Polres Sukabumi Kota, pada Oktober 2019. Penekanan kejahatan luar biasa ini, menurut Aris bukan hanya untuk penyidik kepolisian, tapi untuk masyarakat dan pemerintah dari pusat hingga daerah. Kasus ini harus menjadi momentum untuk menggerakkan semua elemen di Sukabumi, Jawa Barat dan Indonesia, untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di kemudian hari. Ibu ini mengajak anak laki-lakinya untuk inses bukan hanya sekali. Mereka sudah melakukan lebih dari 1 kali. 2 anaknya ini kemudian menjadi penikmat seks, dan akhirnya melampiaskan kepada korban, adik angkatnya itu. Ini belum kesimpulan tapi pengulangan pengakuan para tersangka, motif mereka membunuh untuk menghilangkan jejak inses, kata Aris. 4. Kekerasan seksual anak di Sukabumi jadi sorotan nasional. Aris menuturkan, Sukabumi cukup menjadi sorotan dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu terlihat dari beberapa kasus terbaru, seperti kasus yang dilakukan FCR, 23 tahun, di Kalapanunggal,
Kabupaten Sukabumi, dengan korban puluhan anak. Kemudian kasus yang dilakukan pria berinisial T, 70 tahun, di Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kasus ini terungkap pada akhir Juli 2020. Dia menyatakan secara nasional dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat sekitar 3.700 lebih korban. Dalam kurun waktu yang sama, Komnas Perlindungan Anak mencatat angka kekerasan seksual mencapai 809. Menurut dia, sejumlah kasus menjadi viral dan menjadi sorotan nasional seperti yang terjadi di Sukabumi. 5. Komnas Perlindungan Anak soroti kasus kuku anak dicabut. Kasus kekerasan anak di Tegal Buleut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendapat perhatian dari Komnas Perlindungan Anak. Arist Merdeka Sirait meminta pelakunya segera ditangkap dan korban mendapatkan penanganan medis serta perhatian dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tindakan kekerasan fisik dalam bentuk mencabut kuku kaki dan menyundut api ke wajah dan bibir korban merupakan tindak pidana luar biasa dan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, demikian rilis Komnas Perlindungan Anak yang diterima pada Jumat, 3 Desember 2021. Menurut Aris, korban mengalami kondisi gangguan kesehatan dan psikis. Komnas Perlindungan Anak mendesak pemerintah setempat khususnya yang terdekat yaitu Kepala Desa setempat untuk membawa korban kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Anak itu harus mendapat layanan sosial dan perawatan medis. Kami juga mendorong Polres Sukabumi untuk segera bertindak menangkap dan menahan pelaku. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan intervensi agar jiwa korban terselamatkan, ujar Aris. 6. Arist Merdeka Sirait sebut kejahatan seksual di Sukabumi abnormal. Arist Merdeka Sirait menyebut kasus kejahatan seksual di Sukabumi sudah dalam posisi abnormal. Ini menyusul dugaan perkosaan yang dialami perempuan berusia 12 tahun oleh warga Kecamatan Surade berinisial SHD, 62 tahun, dan RPD, 41 tahun, pada Minggu, 16 Mei 2021. Dalam keterangan tertulis, Arist mengatakan pelaku SHD dan RPD dapat dijerat pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Arist menyebut kejadian ini menjadi pertanda kejahatan seksual di Sukabumi telah berada pada posisi abnormal serta membutuhkan intervensi dan kehadiran pemerintah. Ia berujar, jangan membiarkan aparat penegak hukum bekerja sendirian dalam menangani kasus serupa. 7. Soroti terdakwa asusila bebas akibat tanggal surat dakwaan. Komisi Nasional Perlindungan Anak mensoroti putusan Majelis Hakim PN Cibadak Sukabumi terkait bebasnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Sukabumi. Hal itu terjadi karena JPU tidak mencantumkan tanggal dakwaan. Oleh sebab itu Komnas Perlindungan Anak menuntut Kejari Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan Aris dalam keterangan persnya, Sabtu 6 November 2022. Lebih lanjut Aris menjelaskan kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi karena sangat merugikan korban. Atas bebasnya pelaku kejahatan seksual yang dilakukan ayah sambung korban ini, Aris meminta atensi Jaksa Agung agar segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menangkap dan menyerahkan kembali pelaku kejahatan seksual kepada hakim untuk disidangkan perkaranya.